Terkait jenis berita yang saya ketahui itu ada 5, yaitu berita langsung atau straight news merupakan berita apa adanya yang ditulis dengan singkat dan juga lugas. Nah, berita ini dibagi menjadi 2, hard news dan soft news. Nah, hard news ini merupakan berita yang harus segera diberitakan karena cepat basi. Sedangkan soft news merupakan berita ringan dan tidak terikat dengan waktu. Biasanya mengutamakan unsur menarik dari sebuah peristiwa. Yang kedua adalah deep news atau berita mendalam. Nah, berita ini memiliki nilai yang berat atau mendalam, baik dari segi fakta, penggalian data, serta dampaknya bagi masyarakat. Yang ketiga adalah investigation news atau berita investigasi. Nah, berita ini merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan sebuah berita hasil penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Yang keempat adalah comprehensive news report, merupakan berita tentang fakta yang bersifat menyeluruh, ditinjau dari berbagai aspek. Jadi, berita ini berusaha untuk mencari benang merah dengan jelas dengan mencoba menggabungkan serpihan fakta-fakta yang tersedia. Yang kelima adalah feature. Berita ini memiliki sifat yang ringan dan juga menghibur. Sebuah feature itu umumnya mengedepankan unsur why dan how sebuah peristiwa. Kemudian teknik dan syarat pendirian pers online. Nah, dalam pasal 1 angka 2 UU Pers, perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Nah, dalam pasal 9 ayat 2 UU Pers, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun, sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum seperti apa yang harus dipilih. Apakah PT, yayasan, atau koperasi. Tapi, pada ranah praktik perusahaan pers, itu lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT atau perseroan terbatas. Nah, izin yang diperlukan itu yang pertama pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, 2 surat domisili, 3 NPWP, 4 SIUP, 5 TDP, dan 6 izin teknis lainnya dari Departemen Teknis terkait. Nah, jadi untuk mendirikan sebuah media pers online harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satunya berbadan hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik, perusahaan pers juga harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dan nomor 3 nih, bagaimana merancang rubrikasi konten atau program yang baik? Nah, rubrikasi ini merupakan pengelompokan materi tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, caranya menyusun dengan baik itu bagaimana sih? Yang pertama, kenali konsumen media serta kebutuhan dan keinginannya. 2, junjung tinggi visi dan misi serta rancangan strategis media untuk mempermudah merumuskan konten. Yang ketiga adalah pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis non-redaksi. Yang keempat, harus juga diperlihatkan tentang sumber data, narasumber, dan observasi. Yang kelima, pemahaman tentang konten itu juga diperlukan. Selanjutnya, kontinuitas dan bentuk konten. Bentuk konten ini apakah nanti rubrikasinya suara, teks, foto, video, ataupun grafis. Konvergensi media, apa sih? Konvergensi media itu merupakan salah satu perkembangan media massa yang melibatkan banyak faktor teknologi. Kehadiran internet itu mendorong media massa menerapkan konsep konvergensi media seperti media online, e-book, radio, streaming, dan lainnya. Contoh modelnya itu seperti pada Kompas misalnya.
sebagai koran harian terbesar nih di Indonesia, saat ini sudah muncul dengan apik koran digitalnya, yaitu di kompas.com. Kemudian juga di detik.com telah mengubah format penerbitannya menjadi sistem online. Yang ketiga juga ada Liputan 6 sebagai salah satu program berita unggulan, juga melakukan hal serupa dengan mengelola blog dan website liputan6.com. Yang kelima, apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama, perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. 3. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab serta secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers itu ditambah nama dan juga alamat percetakan. Yang keempat, perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berkaitan dengan merendahkan martabat agama atau mengganggu kerukunan antar umat beragama. Dilarang membuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan juga tidak boleh ada iklan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.